Jangankan ngaji, ngomong baik aja susah. Ya. Maka dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, kan tadi itu ya, cinta Allah, cintai Al-Quran, cinta kepada Allah, cintai Nabi, dan ikut sunnahnya. Bagaimana cara mengikuti sunnahnya? Bagaimana yang diajarkan Nabi tentang cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi masalah tradisi dan budaya tidak mesti harus sama-sama Nabi. Betul apa betul? Wanita Arab waktu itu karena angin besar, gurun Sahara pasir sehingga tinggal matanya doang, kan? Iya kan? Kenapa? Karena cuaca dan kondisi gersang waktu itu. Nah kalau di kita, orang tanahnya enak, iklimnya tropis, tinggal mata aja culak-cilek. Jangan-jangan ini burung hantu gitu. Tapi itu positif, bukan jelek. Silakan aja kalau yang mau, nggak apa-apa. Saya tidak bilang jelek, yang seperti itu bagus. Ya, ya kan? Ya kan? Nah, kenapa di sholat dilarang? Sholat harus kelihatan muka dan telapak tangan. Lain lagi kan? Sholat kalau mukanya ditutup malah nggak sah. Apanya yang dilihat? Malaikat aja nyari-nyari mana kepala. Saking ingin husunya sholat ikut Nabi, perempuan tapi salah, semua ditutup orangnya sampai muka-mukanya. Kebetulan penutupnya kain hitam semua, dalam kedap gelap gulita. La ilaha illallah, ya Allah ya Rabbana. Untung hitam, coba kalau serba putih dibilang hantu pasti. Makanya tidak boleh telapak tangan, muka harus kelihatan. Siapa yang ngatur? Allah. Bahkan saat meninggal pun, perempuan muka ciumkan ke tanah, laki juga buka ciumkan ke tanah. Ternyata asal kembali kepada asal. Rasulullah pun meninggal, tidaklah abadi Rasulullah, ya kan? Sejak para nabi, para rasul meninggal semuanya, maka kita pun insya Allah akan meninggal, cepat ataupun yang sudah ada tanda-tanda, apa yang belum. Ketakutan, belum siap Pak, kalau mati suami aja baru satu, anak maksudnya. Cintai Nabi, ikutin sunnahnya, insya Allah akan meraih cintanya Allah Subhanahu. Rasulullah adalah seorang insan budiman, penata rumah tangga yang maha bijaksana, kekasih Allah Rabbul Izzati, yang telah menata kehidupan dari era jahiliyah kepada era terang benderang, dari kebodohan sampai kepada alam yang terang benderang sampai saat ini. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kita menyanjungnya, ya kan Mbak? Ya Mbak? Iya. Tiga apa? Perbanyak zikir. Zikir itu ada tiga. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan arkan. Raihlah cinta kepada Allah dengan sabar dan syukur. Yang ketiga metodenya, perbanyak zikir kepada Allah, baik hati, baik lisan maupun perbuatan. Hati, bagaimana zikir dengan hati? Bagaimana cara zikir dengan hati? Iddi'an, senantiasa mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui keagungan dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Memang berat ini Pak, teman-teman, para mahasiswi. Senantiasa hati kita melihat Allah, memang sukar. Jangankan teman-teman, saya aja susah kok. Tetapi dalam hati kita senantiasa zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, insya Allah kalau hatinya tidak mati akan khusyuk. Kan karena kita tidak khusyuk tuh, karena pikiran sama hati tidak nyetel, ya kan? Pikiran ngakal-ngakalin minggu besok Victoria apa enggak ya? Itu lagi sholat malah gitu ya, ya kan? Hati itu
Bahkan ada yang pakai kerudung baru itu warnanya apa ya, kemarin di sholat mikirin kerudung. Iya, ya kan? Memang seperti itu. Enggak saya sama kalau lagi sholat mah. Khususnya tuh di awal doang. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi barbarnya kemana-mana, ke Victory, mana-mana kan? Emang seperti itu. Tapi kalau bisa mengkonsentrasikan hati dengan zikir, insya Allah akan tertolong. Maka zikir paling ringan dalam hati apa? Allah, 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 Allah. Gampang kan? Allah, 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 Allah. Perbanyak dalam hati kita. Kalau di kampung, kalau lagi baca sholat berjamaah, imamnya kepanjangan, kita makan bukan makin rusuh, makin keblinger. Iman panjang banget, udah suaranya jelek, muka petot, hidung pesek. Lagi sholat ngomongin orang malah gitu. Boro-boro diterima sholatnya lah, sholatnya aja ngomongin orang, ya kan? Tapi kalau pakai zikir, mau bagus kayak suaranya, mau ganteng, mau kagak, zikir Allah, 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 Allah. Makanya lagi kerja dari pagi ketemu pagi, kalau ingin berkah dan ditolong oleh Allah, zikir dalam hati. Allah, 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 ya kan? Coba banyak bingung, banyak bengong mah bukannya eling. Bukannya eling kan? Tapi jadi kesurupan. Allah, 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 Allah. Terus kita sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Pagi ketemu pagi, dalam rangka berzikir dengan hati kita. Alhamdulillah nih hadir nih. Nah ini tahun kemarin ketemu saya di Wanceh, Pak Ustadz, saya mau salam dari Makau, sini pingsan, pingsan. Gara-gara saya nyanyi, oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkanlah aku bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Alhamdulillah sekarang udah dapat pekerjaan di Yonglong. Doakan ya. Sekarang wajahnya udah ceria, udah manis, imut-imut, kecil-kecil, imut-imut. Alhamdulillah. Coba pertolongan Allah, ya kan? Ya kan? Pertolongan, maka jangan putus zikir dalam hati kita. Allahu, 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 Al. Kemudian zikir bil lisan. Lisan bagaimana? Baca Quran juga zikir lisan, betul kan? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bahkan ada amalan 5 zikir yang mudah kita amalkan, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Hiji, satu maksudnya, awali senantiasa dengan bismillah dalam setiap perbuatan kita. Mau masak, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau bobo, bismillah. Mau nyolong, jangan. Awali selalu dengan bismillah, Allah akan cinta kepada kita, ya kan? Selalu bismillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Sesudah makan, alhamdulillah. La 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 la. Karena nggak hafal terus. Itu kata Oma Irama sama Debi dulu waktu kecil ya. Bismillah, alhamdulillah. Selesai dalam setiap perbuatan, ucapkan alhamdulillah. Baru mau tidur, baca bismillah. Dan bangun tidur, alhamdulillah. Mau pergi kerja, baca bismillah. Selesai bekerja, alhamdulillah. Setiap amal dan perbuatan kita, katanya gitu kata lagu ya. Awali bismillah, akhiri alhamdulillah. Orang tercatat orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik yang mengamalkan bismillah 21 kali sebelum bobo, Allah akan memberikan penjagaannya oleh malaikat-malaikatnya. Amin. Caranya bagaimana Pak Ustadz?
baca bismillah 21 kali. Setelah baca bismillah gak usah ngomong apa-apa lagi, plek aja tidur. Bagaimana gak bisa tidur? Teruskan dengan zikir hati, Allahu 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 Allah Allah. Bisa? Murah meriah, gak pakai duit, gak pakai tenaga. Baca bismillah 21 kali sebelum bobo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21. Insya Allah akan diselamatkan dari segala mara bahaya. Amin. Bismillah. Makanya ada cerita dulu suami istri. Alhamdulillah suaminya dapat anugerah. Kenapa? Allah kasih istri yang salihah. Tapi istrinya alhamdulillah dapat musibah. Kenapa? Suaminya kurang salih. Memang hidup mah seperti itu ya kan. Kadang laki-lakinya ganteng, ceweknya petot. Ceweknya petot, lakinya brengsek. Sama 11-12. Hidup nih kadang-kadang, betul kan? Hidup ini kadang-kadang. Kalau bahasa agama mah hidup ini berpasangan, betul gak Pak? Hidup ini sudah menjadi sunnatullah, berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kuasanya Allah, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Betul apa betul? Ada langit, ada bumi, matahari, juga bulan. Pasangannya dong, matahari bulan. Ada tinggi, ada rendah, ada cakep, ada kasar, ada gendut. Sudah berpasangan. Karena kalau gendut semua balon semua kan. Ini ruangan segede gini kalau diisi balon kagak cukup. Makanya ada balon, ada tiang listrik. Kayak Pak Ustadz menghina, ngeledek, dosa lu gitu. Hidup nih berpasangan. Ada ustadz, ada jamaah, ya kan? Coba kalau saya ngomong sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, orang gila no lagi ngomong. Gak ada jamaahnya. Ada bapak guru, ada murid, betul kan? Gak mungkin ada guru doang, gak ada murid. Ada hidung mancung, ada hidung pesek, ya kan? Pasangan, coba kalau mancung semua gak ada yang pesek, Pak. Pesek semua gak ada yang mancung. Makanya yang mancung bersyukur sama yang pesek. Yang kurus bersyukur sama yang gendut, betul kan? Pejabat bersyukur sama rakyat, betul kan? Ustadz bersyukur sama jamaah, betul kan? Suami bersyukur sama istrinya. Orang tua bersyukur kepada anaknya. Bersyukur. Hidup ini sebetulnya saling melengkapi. Kekurangan di kita, yuk kita cari kelebihan di orang, kasih positifnya ke teman kita, betul gak? Jangan melahirkan sikap sombong. Sombong tidak akan ada manfaatnya. Sombong dengan hidung mancung, ya lah, baru hidung mancung sombong. Pesek apalagi, pesek sombong ya. Remek. Kaya sombong, mending orang miskin sombong, keblingsek. Apa yang mau disombongin sih, ya kan? Orang kaya malah rendah hati, luar biasa. Orang miskin sombong, luar binasa. Nah, miskin sombong. Hidup nih saling melengkapi, betul apa betul? Hidup nih saling melengkapi. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil alim. Kita lahir, kita tidak pernah mengharap lahir kepada Allah, ya kan? Kita pun mata tidak pernah menginginkan punya mata, tidak kan? Kita juga tidak pernah menginginkan punya telinga, bahkan tangan dan kaki, tapi Allah kasih gratis semua sama kita, betul gak? Ada yang waktu lahir, ya Allah kasih mata dua, iya. Sama emak pesen, mak kalau dibikin kakinya sekalian. Kagak juga, ya kan Mbak? Betul kan? Makanya kita lahir udah nasib. Saya yang ganteng ini udah nasib. Ganteng menurut saya orang hidung pesek kok. Apa-apa, pesek-pesek juga berkah. Pesek-pesek juga bikinan Allah, betul kan? Saya nggak pernah minta kok.
Makanya orang yang suka merubah wujud, merubah sunatullah, sungguh dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat melaknat, bahkan tidak akan memberikan ampunan dan beristighfar untuk hamba Allah yang suka merubah wujud. Laki jadi laki, perempuan mah ya perempuan aja ya. Ya ampun Gusti, zaman kiwari dunia sudah terbalik. Laki pakai kalung, pakai anting, ya kan? Laki rambutnya panjang zaman sekarang. Nih sudah merubah wujud. Nauzubillah, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Amin. Amin. Kembali kepada zikir, hati, kemudian lisan. Ketiga, arkan. Tadi kan baru dua, bismillah sama alhamdulillah ya, lupa ya. Bismillah, alhamdulillah, ada suami istri, istrinya soleh, suaminya kagak. Maaf, kita sambung dulu ke sini biar gak ngaceleng. Suaminya kesel and pegel. Kenapa istrinya dikit-dikit bismillah, Kak? Ini ada apa dengan bismillah? Mau tidur, bismillah. Mau masak, bismillah. Berangkat kerja, bismillah. Selesai, bismillah, hamdalah, bismillah, hamdalah. Enak suaminya. Ada apa dengan bismillah gitu? Ya kasih duit sore harinya istrinya, mama ini uang buat belanja besok pagi. Simpan baik-baik, kata suaminya. Malamnya dicolong juga sama suaminya. Ambil di lemari, ambil dompetnya, dibuang ke sumur malah. Mau bikin alasan besok mau nyiksa istrinya karena gara-gara banyak makan bismillah. Ini dalam kitab nih, ceritanya beneran di kitab ada. Dalam kitab Ukudul Ujen, siapa yang pernah di madrasah di pesantren dulu? Ukudul Ujen, permata, dua permata yang maha indah. Nasihat bagi seseorang yang akan masuk ke dunia pernikahan. Untuk kitabnya. Paginya, mama mana duit? Mau beli keperluan? Ada di lemari. Istrinya nggak punya curiga, masuk aja ke kamar, ke lemari, tangannya ngambil. Pas ke tempat dompet yang telah diambil suaminya, dompetnya ada dompet. Nih AA, bengong si AA-nya, loh tadi malam kan udah dibuang kemana? Ke sumur. Ternyata Allah nyuruh malaikat supaya nyimpen kembali dompet di tempatnya semula. Itu kata para ulama, keberkahan dari Bismillahirrahmanirrahim dan keberkahan bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya yuk berzikir yang ringan, mudah, nggak pakai tenaga, nggak pakai biaya. Bismillah di awal setiap perbuatan, hamdalah sesudahnya. Tapi kalau berbuat maksiat, haram membaca bismillah, dan selesai maksiat haram membaca alhamdulillah. Saya mau zina, bismillahirrahmanirrahim. Nauzubillahimin. Mau nyolong, bismillah dulu 21 kali. Teman bukan dapat pahala, dapat palu. Baca bismillah kalau dalam rangka maksiat, durhaka kepada Allah, hukumnya jadi haram. Bismillah, alhamdulillah. Yang ketiga, senantiasa ucapkan kalimat istirja apabila mendapat musibah atau melihat musibah. Ada yang meninggal, inna lillah wa inna ilaihi. Situ Gintung, Tangerang, Kabupaten Banten. Hampir 100 meninggal dan banyak yang masih belum ketahuan. Gak tahu kan? Ini tahu tsunami kedua setelah Aceh, dan ternyata tsunami kedua terjadi di Jakarta. Ini minggu-minggu ini. Maka kita ucapkan innalillah. Berapa banyak teman kita yang kehilangan ayah dan ibu. Allahu Akbar. Seorang anak kecil menangis histeris, kenapa ayah dan ibunya meninggal dan tidak ketahuan di mana rimbanya. Bahkan seluruh keluarganya pun meninggal. Sampai saudara-saudara seinsan, seagama, bahkan senegara mencucurkan air matanya karena melihat musibah yang terjadi di situ Gintung sana. Tapi ada cerita yang sangat ajaib. Ya,
Tinggal 10 menit. Sekarang pertanyaan, ada seorang yang diselamatkan oleh Allah karena gara-gara suka tahajud. Jadi diselamatkan oleh Allah, yang lain celaka, dia selamat dari musibah situ gintung. Kenapa? Ternyata orangnya rajin melaksanakan dan Allah cinta kepadanya. Jadi orang yang suka tahajud dicintai oleh Allah. 1, 3, keempat, 4 sama 5, syukur dikala lapang, tawakal dikala dalam kesempitan, bersyukur dan senantiasa bersabar, bersabar dan senantiasa bertawakal dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu. Yuk hidup di negeri Hong Kong ini, Pak, kita raih cintanya Allah. Mbak sabar dalam bekerja, tapi senantiasa juga bersyukur atas karunia Allah. Kita sudah ada nasib yang bagus di antara kita, perbanyak syukur. Yang belum, perbanyak sabar. Yuk sabar dan syukur jadikan alat dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam rangka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu, sabar dalam rangka tertimpa musibah bagaimanapun dan bentuk apapun. Datang bulan maka wajib qada. Kapan qada itu? Setelah berlalunya bulan Ramadan. Ditunda sampai datang Ramadan lagi, maka kita berdosa. Masihkah wajib qada? Masih. Bahkan para ulama mengatakan sama kiparatnya. Ya qada, ya bayar kiparat. Kiparat itu apa? Ngasih makan sama fakir miskin. Kenapa? Karena kita sudah mengabaikan ketentuan utang kita di tahap yang pertama. Dan yang kedua, jika seseorang membayar zakat profesi, tetapi orang tersebut masih memiliki hutang kepada orang lain meskipun jumlahnya sedikit, sahkah zakatnya? Zakat profesi, zakat penghasilan. Para dokter, para insinyur, para ustadz, penceramah, itu profesi. Insinyur semua profesi kan? Wajib zakat bila sudah memang pada nisab, aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Tetapi ada masalah di sini. Masalahnya apa tadi? Masih punya hutang. Masih punya utang, lebih gede utangnya daripada nisabnya. Maka yang gede utangnya sebetulnya belum punya kewajiban untuk zakat malnya. Belain utang dulu, utangnya dulu. Dipaksain sah-sah aja, tetapi utang itu adalah juga masalah hutang. Maka orang yang punya hutang gede malah wajib dijakati, bukan membayar zakat. Utangnya gede, wajib menerima zakat malah yang begitu. Ya Pak, enggak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah atau samakah hukumnya daging kurban dan daging akikah? Kurban, ya? Akikah. Kurban sama akikah sama, tetapi berbeda pelaksanaan. Sama-sama kambingnya sama kan? Sama-sama dombanya ya kan? Tapi waktunya berbeda ya kan? Kalau kurban di hari raya Tasyrik dan 10 Zulhijjah dibagikan kepada semua. Bahkan yang pengurban sepertiganya boleh mengambil. Bahkan orang Kristen yang beda agama pun boleh menerima daging kurban. Boleh. Akikah pada hari ke-7 anak setelah dilahirkan. Kalau anaknya laki-laki 2 kambing atau domba, perempuan 1 saja kalau perempuan. Cara masaknya kalau di Jawa dibeda-bedain. Kalau laki agak pedas, perempuan manis-manis. Supaya galak kalau laki, manis kalau perempuan, kata orang Jawa. Bagaimana dagingnya? Keluarga boleh makan? Boleh. Orang lain apalagi? Karena harus sedekah ke orang lain. Coba ya, kurban ya. Kurban sama akikah.
Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana juga dengan daging akikoh sendiri? Daging Akikohnya sendiri. akikah sendiri, ada pendapat tidak boleh makan kalau dinazarkan. Dinazarkan apa? Saya belum diakikahkan sama orang tua dulu, saya punya rezeki, nanti kalau punya rezeki saya mau akikah, maka tidak boleh makan begitu. Saya kalau dikabul cita-cita saya mau kurban sapi 1. 7 orang kan, berarti saya, emak saya, bapak saya, maka keluarga tidak boleh makan. Kenapa? Karena dinazarkan. Oh. Dan pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jual beli rumah atau bisnis jual beli rumah? Bisnis jual beli rumah bagus kalau memang rumahnya sampai tidak hilang rumah dianya. Tapi kalau dia jual beli rumah sementara dia nggak punya rumah, bahaya. Artinya jual beli rumah boleh, Pak. Boleh. Yang jadi nggak ada pertanyaan di sini, masalahnya apa itu? Boleh nggak jual beli rumah? Ya boleh. Masalahnya apa? Ini yang nulis nih nggak komplit nih. Dengan cara rentenir baru nggak boleh, ya kan? Dengan cara nipu nggak boleh. Beli rumah yang sudah ditawar orang nggak boleh. Udah ditawar masih A, si B mau beli, jangan sampai batal dulu si A, gitu. Terus atas dasar ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disunahkan bagi suami istri berwudu sebelum tidur sesudah melakukan jima. Apakah kalau suami istri itu sudah berwudu bisa melakukan sholat malam, ataukah suami istri itu harus mandi besar dulu baru bisa melakukan sholat, Pak Ustaz? Sunnah Nabi mau bobo wudu ya, wudu iya. Nah kalau berhubungan suami istri biasa, bahkan berpahala karena sebelumnya berwudu sebelum bobo. Cuma kalau mau sholat tahajud mandi dulu, mandinya wajib. Jangan resiko cuma berbuat. Orang mau tahajud jam 4 udah punya gawe besar, resiko mandi 2 kali. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pertanyaan kayak gitu aja. Mana yang terlebih dulu kita laksanakan antara akikah dan kurban, Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau seandainya punya kelebihan rezeki, akikah dulu. Bolehkah kita akikah kita sudah dewasa kayak udah jebrok-jebrok begini? Termasuk saya, boleh Pak. Mana duluan kurban sama akikah? Akikah dulu. Kenapa? Akikah tuh sama-sama sunatul muakkad sama kurban, cuma porsinya lain. Ada riwayat orang yang gak diakikahkan sama kedua orang tuanya, maka orang tuanya, anaknya tidak akan menjadi penyelamat kedua orang tuanya. Akikah adalah penebus untuk kedua orang tuanya. Gitu. Kurban juga sama, tapi mana yang didahulukan kalau sekira-kira belum akikah? Akikah dulu. Kurban kan bisa tiap tahun, akikah seumur hidup sekali. Gak ada 2, gak ada 3 akikah. Kurban mah boleh tiap tahun, boleh. Mbak-mbak bawa kambing 100 nggak apa-apa untuk satu kampung. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, kenapa babi itu diharamkan oleh agama Islam, sedangkan babi itu ciptaan Tuhan? Karena ada teman saya yang non-muslim bertanya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan baru mengeratkan jidat. Kenapa babi diharamkan sementara babi diciptakan Tuhan? Ya kan? Kenapa Tuhan melarang? Itu sudah maunya Tuhan. Gak usah dipikirin, capek.
Mana kata Tuhan boleh? Yuk, kata Tuhan enggak? Ya, dipikirin, gelo. Tapi secara hikmah dulu katanya ada cacing yang membahayakan. Tapi orang Hongkong sudah pintar, cacingnya dimatiin dulu. Kemudian kata kitab Injil yang diharamkan tuh babi hutan, babi kota kagak. Itu mah mau-maunya pendeta. Semua babi haram. Masalah kenapa Tuhan mengharamkan? Sudah aturan Allah. Kan tidak hanya babi ya. Ibu gak boleh disetubuhi sama anaknya, betul gak? Kenapa Tuhan melarang? Gak usah ditanyain, akal aja bisa ngejawab, masa anak menjinahin ibunya ya? Betul gak Pak? Betul? Ya, urusan syariat, urusan hukum, taat aja sama Allah. Betul gak? Dipikirin kita capek, ngabisin beras. Pak, mau tanya, suami saya itu mengatakan cerai, apakah itu sudah talak? Atas jawabannya terima kasih. Talak satu. Balik lagi ngomong aja suaminya, hapunten neng aate kamari kalepatan. Maaf kemarin tuh lupa, saya mau balik lagi. Dan gak perlu akad nikah. Talak satu, talak dua, gak perlu akad. Tapi talak tiga, kubro, berat. Boleh suaminya kembali lagi, tapi istrinya harus dinikah sama orang lain. Dan tidak boleh dipaksa. Jangan kayak filmnya Haram, Tuan Doso sama Mbak Umi. Boleh. Boleh kawin tapi dipaksa. Lu kawin tapi jangan kau mainin malam-malam gitu. Gak boleh. Makanya suami hati-hati mengatakan kata-kata cerai. Lucon gak lucon, jatuh talak satu. Ya Pak ya. Kurang puas, nanti Mbak bisa SMS. Kalau suami belum akikoh, terus istri mau mengakikahkan, apakah diperbolehkan? Terlalu baik istrinya itu. Udah kawinnya dibiayain, mas kawinnya diberi, akikahnya aja dibiayain. Luar biasa istrinya, luar binasa suaminya. Jangan terlalu baik Mbak, aduh. Tapi dari sah, ya sah aja, sah Mbak. Penyiarnya makin bingung. Ya, kita gembira kalau ceramah Ramadan saya banyak ngajak nangis ya. Ramadan kan tadi nangisnya udah di istighosah. Sekarang kita happy. Bapak syukur, Ukti minta doa buat kedua orang tuaku yang sedang sakit, dan Ukti pribadi minta doa cepat dipertemukan jodoh yang terbaik. Amin. Kalau belum sampai datang jodohnya, main aja ke rumah saya. Nanti banyak laki-laki umur 70 tahun. Asal mau aja. Mbak, masalah jodoh nggak usah pikir, nggak usah jadi beban. Tadi solusi jikir sama Allah. Kalau sudah waktunya, jodoh itu akan datang. Karena jodoh kaya dengan mati. Mati, kita mau mati nggak? Nggak mau. Tapi ternyata ketika tidak mau, mati datang. Ketika kita ingin jodoh saya ya Allah yang panjang gitu kan. Panjang umurnya. Ternyata belum datang juga itu jodoh. Jadi kalau gitu jodoh urusan Allah, bukan urusan kita. Kita berikhtiar, boleh chatting, boleh, tapi chatting hati-hati karena tidak semua laki-laki baik dalam chatting. Apalagi chatting tuh di chat habis bunting. Bahaya. Jadi boleh berikhtiar, tapi tetap Allah yang menentukan, itu masalah jodoh. Ya Allah, udah nggak sabar Pak Ustadz. Ya sama, saya juga nggak sabar. Ya, jadi jodoh itu sama dengan mati. Allah mutlak yang punya urusan. Tapi ikhtiar boleh. Sakit boleh berobat supaya kita tidak bertambah sakit. Jodoh kalau belum datang boleh berobat. Berobatnya dengan apa? Banyak doa. Sholat aja, isi horor dan seterusnya. Bapak Ustadz, saya seorang ibu ingin memohon doa untuk anak saya yang dalam rangka menyusun proposal agar diterima karena selama ini selalu ditolak oleh pembimbingnya. Mohon doa agar pembimbingnya luluh hati. Wassalamualaikum. Ya, jadi doa yang tadi sama yang barusan nanti di ujung. Kalau habis pertanyaannya. Sama doa-doa yang nitip-nitip tadi.
Memang doa nitip. Doa aja nitip. Nah, orang Islam tuh kadang-kadang doa nitip. Bapak, apa hukumnya berwudu di saat haid? Lupa sengaja karena saya selalu berwudu setiap habis. Ya, kalau lupa nggak apa-apa. Tapi seandainya sekiranya tidak lupa, perempuan yang sedang datang bulan tidak diperkenankan berwudu. Ya, tapi kalau lupa nggak apa-apa. Kenapa? Wudu itu alat bersuci. Ini tadi sudah bertanya Bapak, selainnya cuma untuk memohon, meminta doa. Ya. Terima kasih atas lembar-lembar soal yang mudah-mudahan itu menjadi wakil bagi Bapak yang tidak sempat bertanya. Yang belum nanti bisa SMS selama saya sampai 13 April. Nomor saya nomornya Mbak Eli dulu. Saya nggak hafal nomornya berapa. Nggak dihafalin. Ya nanti aja mau panitia. Dan sebelum berdoa ada pengumuman untuk ukti semuanya. Pada hari Minggu depan tanggal 12 April 2029 di Islamic Kasim Caiwan ada pengajian bersama Bapak Haji Bobi Herbowo LC dan Ratih Sanggawati, dan serta layanan kesehatan dibantu oleh Dr. Fahmi Riza Amrusi. Dan bagi teman-teman semua yang berminat ke sana, dari Majelis Taklim Cabang Yulong, insya Allah akan ada rombongan ke sana berangkat 8:30. Dan paling terakhir daftarnya hari Jumat pagi. Dan silakan menghubungi Ukhti Mufradatul Fanzila dan juga bisa menghubungi saya. Sudah tahu nomor teleponnya belum, Mbak? Belum. Nomor telepon saya 9341. Silakan dicatat, Mbak ya. 9341 7489. Dan nomor teleponnya Mbak Sila 9247 6020. Sudah apa belum? Sudah, terima kasih. Dan sekarang dilanjutkan doa. Kepada Bapak Rahmat kami persilakan. Mbak satu kali, teman-teman satu kali, mahasiswi kita semuanya satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Untuk yang sedang sakit, yang sedang tertimpa musibah, yang saudara-saudara kita kedua orang tuanya sudah terkujur seorang diri di alam kubur, ayah atau ibu, paman, bibi, tetangga kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Bahkan kita yang hadir pada saat ini, kita menjadi saksi bahwa pada hari ini kita meninggikan, mengagungkan, memuliakan kalimah Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pikiran, satu perasaan, satu keinginan bahwa kita hidup di muka bumi ini senantiasa ada dalam kebahagiaan, lapang dada, dimudahkan dari segala urusan. Bahkan yang sedang sakit, ingin rasanya sembuh cepat kembali. Bahkan rindu yang sekian lama kita tahan, ingin bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang mereka rindu menanti kehadiran kita. Mudah-mudahan semuanya itu menjadikan wasilah untuk menggapai kebahagiaan di masa yang akan datang, sehingga kita diperkenankan oleh Allah bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai.
Lebih-lebih kita dikumpulkan oleh Allah di saat kita bahagia, di saat surga, di saat berbagai macam kenikmatan yang telah Allah janjikan untuk hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Bahkan saat kebahagiaan kita pun diawali dari saat kita sakaratul maut. Sakaratul maut yang membahagiakan, karena ketiadaan kita dari alam fana ini membawa iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada bumi tempat berpijak, tidak ada langit tempat berteduh. Kami hanya kepadamu beribadah, kami hanya kepadamu mohon pertolongan. Tunjukilah kepada kami kepada jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan Engkau sesat. Ya Allah, ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan bagi saudara-saudara kami yang hadir pada sore hari ini kemunafikan, kemusyrikan dan kekufuran. Sungguh berat bagi saudara-saudara kami mempertahankan iman dan takwa di negeri ini, ya Allah, kecuali atas inayah, hidayah dan pertolongan-Mu, ya Allah. Berikan kemudahan-Mu kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Berikan pahala-Mu kepada saudara-saudara kami panitia milad ulang tahun Majelis Ulum yang kelima ini. Berikan keberkahan, ya Allah. Berikan kemaslahatan-Mu, ya Allah. Berikan keamanan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mengharap ke depan kami hidup lebih gemilang, mengharap ke depan hidup kami lebih lapang, mengharap ke depan hidup kami lebih bahagia. Oleh karenanya bimbinglah dengan inayah dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mudahkan segala urusan kami, hindarkan dari segala mara bahaya bagi kami, sembuhkan dari rasa sakit di saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini. Apakah sakit yang berada di pikiran, sakit yang berada di hati, dan sakit yang berada di seluruh anggota fisiknya. Ya Allah, ya Rabbana, bukankah Engkau berfirman adalah Al-Quran menjadi syifa dan obat bagi hamba-Mu yang beriman? Kami adalah orang yang beriman, ya Allah. Cintakan kepada kami dengan Al-Quran, ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Sinarilah hidup kami dengan terang benderangnya sinar Al-Quran, ya Allah. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan sunnah Rasul-Mu Muhammad SAW, meskipun kami hidup di negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bantulah senantiasa lisan kami untuk berzikir kepada-Mu, ya Allah. Bahkan zikir hati, zikir lisan maupun zikir perbuatan. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa bersyukur di saat lapang dan sabar di saat kami dalam kesempitan. Berikan kemampuan kepada kami untuk meraih cinta-Mu, ya Allah. Karena hamba-Mu yang Kau cintai akan diharamkan oleh-Mu di neraka, ya Allah. Hamba-Mu yang Kau cintai akan terbebas dari siksa alam kubur, ya Allah. Hamba-Mu yang Kau cintai akan Kau bebaskan dari segala kepahitan hidup, ya Allah. Hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah, akan diberkahkan umurnya, dunia dan akhiratnya, ya Allah. Maka kami pun minta bagian itu, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang termasuk dalam kelompok hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Kasih sayangilah kami, ya Allah. Banyak sudah tenaga terkuras di negeri ini, ya Allah. Bahkan cucuran keringat kami sudah terlalu banyak menetes di negeri ini, ya Allah. Semata-mata kami ingin membahagiakan kedua orang tua kami, ibu, ayah yang kami tinggalkan. Nanda keluar keringat di sini, Nanda menguras tenaga di sini demi ayah dan demi ibu. Bahkan anak Nanda yang dititipkan kepadamu, ayah, anak Nanda yang dititipkan kepada ibu, sungguh dosa di sisi Allah. Kami menitik beratkan keturunan kepada ayah dan ibu kami. Tapi karena kondisi ayah, karena situasi ibu, maafkan kami, maafkan Nanda. Karena untuk kebahagiaan Nanda dan keturunan Nanda di masa yang akan datang, kami mohon ampun, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum cita-cita kami terkabul. Jangan wafatkan kami sebelum kami bisa membahagiakan ayah dan ibu kami.
Jangan wafatkan kami sebelum anak-anak nanda kami bahagia menggapai cita-citanya di masa yang akan datang. Jangan berikan kesusahan dan kemudaratan bagi kami, tapi mudahkan segala urusan kami di masa yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya satu kali, teman-teman satu kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Insyaallah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami senang kepada Al-Gharong Bapak Haji Abdul Rahman Syukur yang telah memberi siraman rohani kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi mampu mengistimewakan kita untuk menjadi sosok muslimah yang sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara demi acara sudah kita lalui bersama. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian khususnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang belum berhenti, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, iya lebokno ngenan kena sing mbok lebokno anu ngarepan lho lembar handycam. Elis mah, Elis sing pucak kena fotone. Ini kedua. Ben ngerti. Ora lembar lagi. Mbak Eli pakai kasih tak ini. Dan giliran ketiga dari grup Hadro. Oh, lagi. Sampai ini saya gunakan apa? Ini buat kenang-kenangan piye pulai. Mas. Kan kok kena dilebokno komputer kan ya disekat. Ini kan kenang-kenangan oh kayak rupanya iki sapa ngene-ngene nek apik foto ki ngene iki kenang. Sak pola-polae jare. Mbak, ndak sesama nu apik ya? Dan selanjutnya giliran dari seluruh panitia.
Yang bagian depan duduk saja, agak jongkok dan tempatnya rada menggeser. Jadi yang belakang kelihatan. Nah, terus bagi semua panitia naik dulu. Bagi semua panitia naik dulu. Jaga yang itu nggak turun dulu untuk diambil yang panitia. Ya, terima kasih. Kok ngale? Cik saya jadi tengah.